Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Sebelum mulai pembahasan hari ini, siapa sih yang gak kenal virus? Apalagi di kondisi saat ini yang disebut COVID atau virus corona yang sudah menyebar ke seluruh dunia dan sangat merugikan banyak orang. Nah, virus merupakan mikroorganisme yang sangat merugikan makhluk lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer, di mana saat itu ia menemukan tumbuhan tembakau yang memiliki bercak-bercak yang cukup aneh. Ia mengira bahwa tumbuhan tembakau tersebut terkena penyakit mosaik, tapi dia belum mengetahui apakah itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky meneliti makhluk di tumbuhan tembakau itu menggunakan saringan bakteri, dan ternyata makhluk itu bukanlah sejenis bakteri karena ukurannya yang sangat kecil. Kemudian, Martinus Beijerinck, seseorang peneliti lain, mengatakan bahwa mikroorganisme tersebut merupakan sejenis makhluk patogen yang dapat bereproduksi. Dan peneliti lain, Wendell Stanley, mengatakan bahwa mikroorganisme tersebut dapat dikristalkan, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penyakit pada tumbuhan tembakau tersebut disebabkan oleh virus. Nah, dari sanalah pertama kali virus berhasil diidentifikasi. Selanjutnya ada ciri-ciri tubuh virus. Yang pertama ada ukuran tubuh virus. Untuk mengetahui ukuran virus, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain 1. Observasi langsung menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron berbeda dengan mikroskop cahaya yang biasa kita gunakan di laboratorium. Mikroskop elektron menggunakan berkas elektron dan lensa elektromagnetik, sedangkan mikroskop cahaya menggunakan gelombang cahaya dan lensa cahaya. Yang kedua, filtrasi melalui selaput kolodion yang mempunyai porositas bertingkat. Sediaan virus dilewatkan melalui serangkaian selaput yang ukurannya berbeda-beda. Ukuran virus dapat diperkirakan berdasarkan selaput mana yang bisa dilewati dan selaput mana yang menahan partikel virus. Yang ketiga, sedimentasi dalam ultrasentrifugasi. Partikel virus disuspensikan ke dalam suatu cairan. Kemudian, partikel akan mengendap dengan kecepatan yang sebanding dengan ukuran partikel. Hubungan antara ukuran dan bentuk partikel dengan laju pengendapan memungkinkan penentuan ukuran partikel. Dan yang keempat, pengukuran perbandingan. Metode ini menggunakan teknik acuan, yaitu membandingkan ukuran satu virus dengan ukuran virus tertentu yang dijadikan sebagai acuan. Contoh, virus acuan antara lain bakteriofag yang memiliki ukuran 10-100 nanometer. Yang kedua ada bentuk virus. Bentuk-bentuk virus. Yang pertama ada bentuk tabung atau batang. Contoh virus yang memiliki bentuk tabung yaitu virus yang menyerang tumbuhan tembakau yang sudah disebut sebagai penyakit mosaik tadi. Yang kedua, berbentuk filamen atau benang. Contohnya yaitu virus yang berbentuk filamen atau benang itu virus yang menyebabkan penyakit Ebola yang dulu pernah menjangkit dunia dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Yang ketiga, ada berbentuk huruf T. Contoh virus ini adalah bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Dan yang terakhir, ada virus berbentuk bola, seperti virus yang lagi viral saat ini,
yaitu virus corona yang memiliki bentuk seperti bola. Virus corona memiliki asam nukleat jenis RNA. Nah, virus ini termasuk jenis virus envelope karena bagian permukaan luarnya itu dilindungi oleh membran protein yang terdiri dari protein N, protein M, dan protein S, dan juga protein HE. Jadi, pada dasarnya, virus itu dapat dikatakan sebagai makhluk labil karena ia bisa hidup dan juga bisa dikatakan sebagai benda mati. Dikatakan hidup karena ia bisa bereproduksi dan dikatakan mati karena ia dapat dikristalkan. Dan yang ketiga ada struktur tubuh virus. Yang pertama, virus termasuk makhluk aseluler karena virus tidak memiliki membran inti dan membran sel, tidak memiliki nukleus, dan tidak memiliki sitoplasma serta tidak memiliki organel sel lainnya. Yang kedua, virus memiliki kapsid dan selubung ekor. Kapsid merupakan selubung terluar virus yang tersusun atas banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus, di antaranya polihedral, batang, bulat, oval, dan lain-lain. Yang ketiga, virus itu memiliki materi genetik berupa asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Yang keempat, virus hanya bisa bereproduksi jika berada di dalam tubuh inangnya. Dan yang terakhir, virus hidup sebagai makhluk parasit obligat karena tidak dapat hidup tanpa inangnya. Selanjutnya ada reproduksi virus. Virus memiliki dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama ada daur litik. Ada beberapa tahapan pada daur litik ini. Yang pertama fase adsorpsi, di mana virus akan menempel pada bagian dinding luar sel inang. Di sini virus akan menggunakan bagian ekornya untuk menempel pada dinding sel inang. Yang kedua, ada fase injeksi atau infeksi. Di sini DNA virus akan masuk ke dalam sel inang, sehingga virus tersebut sudah tidak memiliki materi genetik lain. Selanjutnya, fase sintesis. Di fase ini, DNA virus tadi yang sudah masuk ke dalam sel inang akan mengambil alih segala fungsi dari DNA sel inang dan akan melakukan hidrolisis sehingga DNA sel inang akan hancur. Selanjutnya, fase perakitan. Pada fase ini, virus akan membentuk bagian luar tubuhnya dengan menggunakan DNA dari sel inang tadi. Namun, virus belum membentuk bagian tubuh yang utuh, hanya membentuk bagian tubuh seperti ekor dan kepala. Selanjutnya fase lisis atau litik. Virus akan merangkai bagian-bagian tubuhnya yang sudah dibentuk sebelumnya dan akan menghancurkan dinding sel inang agar bisa keluar penghancuran ini, dibantu oleh suatu enzim yang disebut dengan lisozim. Serta virus keluar dari sel inang tersebut, ia akan menyerang sel lainnya dan berulang ke fase adsorpsi. Dan yang kedua ada daur lisogenik. Fase ini hampir sama dengan daur litik, di mana ada adsorpsi dan injeksi. Namun, sebelum masuk ke fase sintesis dan perakitan, ada tahapan lain, yaitu proses penggabungan. Kenapa kita sebut dengan fase penggabungan? Karena pada fase ini virus tidak hanya memasukkan DNA-nya ke dalam sel inang, namun DNA virus dan DNA sel inang akan bergabung membentuk profag. Di sini sel inang belum sadar bahwa DNA-nya sudah diserang oleh virus. Jika pertahanan tubuh sel inang baik, maka virus tidak dapat melakukan proses selanjutnya. Namun, virus harus menunggu terlebih dahulu sampai sel inangnya melemah. Namun, sebelum memasuki fase berikutnya, sel inang akan membelah diri,
yang DNA-nya sudah mengandung DNA gabungan, barulah lanjut ke fase sintesis, penetrasi, dan litik. Dan yang terakhir ada klasifikasi virus. Pengelompokan virus biasanya dilakukan untuk suatu kepentingan tertentu. Sejumlah informasi mengenai sifat-sifat virus dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi. Namun, tidak semua virus memiliki informasi yang cukup untuk setiap kategori. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus antara lain: 1. Jenis asam nukleat. 2. Ukuran morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya membran. Kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Yang keempat, kandungan enzim tertentu yang dimiliki. Yang kelima, sifat imunologis. 7. Jenis sel inang. 8. Cara penularan secara ilmiah. Dan yang 9, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Menurut ICTV (International Committee on Taxonomy of Virus), terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu family, genus, dan spesies. Pemberian nama pada family menggunakan akhiran viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Nama genus dan spesies dicetak miring. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.